Hai semua, kembali lagi di Story Corner. Hari ini sesuai judul ya, aku bakalan ngebahas tentang aksara Nushu. Sebelumnya disclaimer dulu, aku sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin, dan kalau misalnya nanti ada pengucapan bahasa Mandarin yang aku salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Oke, jadi Nushu ini dalam bahasa Mandarin artinya tulisan perempuan. Sebaliknya Hanzi itu adalah tulisan laki-laki. Nah, pada zaman dahulu, perempuan-perempuan Tiongkok ini sangat dibatasi dalam menerima pendidikan. Bahkan orang-orang yang bisa menerima pendidikan kayak baca, tulis, berhitung, itu cuman laki-laki dan perempuan-perempuan dari kalangan atas saja. Sementara perempuan-perempuan yang tinggal di pedesaan atau mereka yang bertani, berladang, itu sama sekali nggak dibolehin untuk belajar, untuk menerima pendidikan. Dan gak heran banyak dari mereka yang akhirnya gak bisa baca. Dan dari situlah Nushu ini diciptakan oleh perempuan untuk menjadi sarana supaya mereka bisa berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka. Karena pada zaman dahulu perempuan-perempuan Tiongkok itu mayoritas nikahnya itu masih dalam usia muda ya, seperti belasan tahun, dan biasanya mereka selalu menemukan masalah-masalah dalam rumah tangga. Dan Nushu ini dipakai untuk berkomunikasi supaya perempuan-perempuan itu tuh bisa menemukan media yang tepat untuk bisa mengekspresikan kesedihan-kesedihannya yang dialami waktu dia memasuki fase pernikahan dan rumah tangga. Jadi gimana perkembangannya Nushu dan gimana sejarahnya, kita langsung aja masuk ke videonya. Hope you guys enjoy this video. Nah, sebenarnya soal sejarahnya Nushu ini nggak ada tahun yang pasti kapan pertama kali Nushu ini muncul. Dalam beberapa sumber, mereka selalu menyatakan pendapat yang berbeda. Penggunaan aksara Nushu paling awal yang pernah tercatat itu antara tahun 1851 sampai 1864, yang mana aksara Nushu ini ditemukan pada sebuah koin perunggu yang di sana ada tulisan yang berbunyi, semua perempuan di dunia ini adalah anggota keluarga yang sama. Terus dalam legenda lokal, Nushu itu pertama kali digunakan oleh selir kaisar pada akhir abad ke-11 untuk mengkomunikasikan kesedihannya kepada keluarganya. Lalu sumber lain itu menyebutkan bahwa Nushu itu sebenarnya udah berasal dari masa dinasti Song, yaitu tahun 960 sampai 1279. Bahkan ada yang memperkirakan Nushu ini berasal dari masa dinasti Shang sekitar 3000 tahun yang lalu. Dan ada juga yang beranggapan kalau Nushu adalah sisa-sisa bahasa yang berusia 4000 tahun yang lalu, yang mana bahasa ini sebenarnya sempat dihapus di beberapa tempat oleh kaisar pertama Tiongkok, yaitu Qin Shi Huangdi. Yang saat itu dia itu menerapkan atau menetapkan aksara Mandarin standar sebagai sarana untuk menyatukan banyak kerajaan di bawah kepemimpinannya. Dan kalau ada yang nulis dengan aksara alternatif pada zamannya Qin Shi Huangdi itu, dia bakalan langsung kena hukuman mati. Nah, Nushu ini berkembang karena pada saat itu yang boleh baca tulis cuma laki-laki dan perempuan di kalangan elit yang tinggalnya di perkotaan. Uniknya, Nushu ini justru berkembang di kalangan perempuan pedesaan yang diturunkan dari ibu ke anak-anak mereka, lalu dipraktekkan dengan saling kirim surat kepada teman perempuan. Nushu awalnya itu hanya ditulis dengan alat-alat yang sederhana, kayak bambu runcing yang dibentuk pena, dan tintanya itu berasal dari bekas pembakaran yang ada di wajan. Terus Nushu itu juga disulam pada sapu tangan, pada ikat pinggang, terus ditulis juga di kipas, dan benda-benda ini itu akan saling dipertukarkan oleh perempuan ketika mereka menghadiri perkumpulan di balai desa. Jadi semacam mereka tuh tukar pesan, tukar informasi, tapi medianya beda aja gitu. Dalam acara pertemuan itu kadang mereka sambil balas-balasan lagu dan juga puisi yang sebelumnya itu udah ditulis pakai aksara Nushu. Jadi dalam acara pertemuan itulah mereka menemukan penghiburan satu sama lain dan bisa tahu nih kabar satu sama lain gimana.
Nah, pada masa itu, kehidupan para perempuan Tiongkok itu nggak mudah sama sekali. Ruang kebebasan berekspresi mereka tuh sangat terbatas. Selama abad ke-19, para perempuan Tiongkok itu bahkan harus mengikuti aturan yang disebut 3 ketaatan, yaitu harus taat sama ayah, suami, dan anak laki-laki. Di Kabupaten Jiangyong yang ada di Provinsi Hunan, itu ada tradisi mengikat kaki anak-anak perempuan yang sudah berusia 7 tahun supaya kakinya kecil seperti bunga tulip, karena ini tuh menjadi simbol kecantikan pada masa itu dan dianggap sebagai cara untuk meninggikan status sosial perempuan. Kenapa? Karena dengan mengikat kaki mereka tuh jadi nggak bisa jalan jauh. Itulah kenapa status sosial mereka bisa dianggap meningkat. Nah, gadis-gadis muda di Jiangyong yang belum nikah itu bahkan ditempatkan di loteng rumah mereka. Di sana mereka tuh diajarin menenun, menjahit, memasak, beberes. Intinya dia diajarin pekerjaan rumah tangga supaya nantinya ketika dia nikah, dia udah punya semacam modal untuk bisa menjadi istri dan sekaligus ibu gitu. Nah, bahkan sesaat setelah kaki mereka diikat, mereka tuh harus tinggal di kamar perempuan yang ada di rumahnya atau di rumah masa kecilnya. Dan saat dia nikah, kemudian harus pindah ke rumah suami, dia tetap harus tidur di kamar perempuan dan baru boleh seatap sama suaminya kalau dia udah hamil atau setidaknya dia udah siap untuk mengandung anak. Suasana isolasi yang ketat itu membuat para perempuan itu otomatis jenuh. Dan untuk mengatasi kejenuhan mereka, para perempuan tetuah desa itu menciptakan aksara nushu supaya perempuan-perempuan ini tuh bisa mengekspresikan perasaannya tanpa takut catatannya dibaca sama suaminya. Nah, selain tema tentang penderitaan perempuan, skrip kuno dalam aksara nushu itu juga dibuat tentang tema-tema lainnya, yaitu persahabatan dan persaudaraan yang sangat erat antar sesama perempuan, baik yang sedarah ataupun yang tidak sedarah. Nah, bahkan ada pepatah terkenal di Tiongkok yang berbunyi, di dekat sumur seseorang tak akan kehausan, di dekat saudari perempuan seseorang tidak akan putus asa. Hal ini tuh menunjukkan betapa kuat dan pentingnya hubungan persahabatan dan persaudaraan di Tiongkok, khususnya antar sesama perempuan. Karena mungkin mereka tahu ya kesusahan perempuan pada zaman dahulu. Mereka harus nikah, mereka harus jadi istri yang baik, harus jadi menantu yang baik, harus jadi ibu yang baik. Apalagi waktu itu kebanyakan dari mereka masih dalam usia muda dan pastinya minim experience. Jadi sesama perempuan itu memilih untuk membentuk ikatan yang kuat supaya mereka bisa saling menyemangati satu sama lain. Menurut salah satu peneliti aksara nushu yaitu Gong Zebing, setidaknya ada jenis hubungan persaudaraan antar perempuan di Tiongkok, antara lain. Yang pertama itu ada Jibei Jimei, yaitu saudari perempuan yang bersumpah atau saudari perempuan yang diikat dengan sumpah yang sama untuk saling bertukar pesan dan menguatkan satu sama lain. Yang kedua itu ada Laotong, atau saudari perempuan yang lahir pada tahun yang sama. Biasanya mereka ini bisa aja dinikahkan oleh mak comblang atau kalau punya banyak kesamaan seperti hari lahir, bulan lahir, sio dan lain-lainnya. Nah, tapi hubungan semacam ini tuh lebih ke ikatan emosional alias dia itu bukan hubungan yang melibatkan hubungan seks. Nah, yang ketiga itu namanya Zingle, yaitu saudari perempuan yang berkunjung. Hubungan ini tuh lebih intim karena melibatkan seks. Biasanya perempuan-perempuan yang punya hubungan zingle ini punya keinginan untuk menikah satu sama lain, tapi nggak memungkinkan dalam masyarakat yang saat itu memang heterogen. Atau bahkan mereka ini adalah perempuan-perempuan yang berusaha untuk menunda pernikahannya dengan lelaki lain dan bahkan menolak pernikahan yang sebenarnya tuh udah direncanakan buat mereka. Nah, nushu juga digunakan para perempuan Jiangyong untuk menuliskan sejarah keluarga mereka ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Karena tugas ini tuh memang dilimpahkan ke perempuan ketika kebanyakan itu biasanya dilakukan oleh laki-laki. Karena memang Tiongkok itu memang tradisi menulisnya tuh bagus banget. Mereka tuh bahkan semacam punya buku besar yang dari generasi ke generasi tuh sejarah keluarganya tuh ada. Jadi itu berkesan banget sih.
Selain itu, nushu itu digunakan juga untuk menulis buku hari ketiga atau sanjiaoshu yang nanti akan diberikan kepada pengantin wanita 3 hari setelah dia menikah. Nah, buku ini tuh terbuat dari kain dan di halaman awal itu biasanya ditulis ungkapan-ungkapan kesedihan dan ungkapan-ungkapan kehilangan dari ibu pengantin ke pengantin wanita. Terus teman-teman perempuannya juga nulis, saudari-saudarinya juga nulis. Karena ketika perempuan Tiongkok itu menikah, secara otomatis dia nggak boleh tinggal di rumah masa kecilnya karena dia harus pindah tinggal sama suami dan mertuanya. Nah, jadi disitulah di buku hari ketiga itulah anggota keluarganya si pengantin perempuan ini mengekspresikan kesedihan mereka dan rasa kehilangan mereka karena ya si pengantin perempuan ini udah nggak tinggal lagi bersama mereka di lingkungan yang sama gitu. Dan selain ungkapan-ungkapan kesedihan, biasanya di buku hari ketiga ini mereka juga menuliskan ungkapan-ungkapan seperti harapan-harapan supaya pengantin wanitanya ini mendapatkan kehidupan pernikahan dan rumah tangga tuh yang bagus, yang baik, yang suci, yang pernikahannya tuh langgeng sampai akhir. Nah, sisa lembar dari buku hari ketiga ini tuh sengaja dikosongi supaya si pengantin wanita ini bisa mengisi dengan catatan hariannya selama dia nikah. Lalu Gong Zebing, salah satu peneliti aksara nushu itu memberi salah satu contoh tulisan dalam aksara nushu yang berjudul Nyanyian Menantu Perempuan. Yang mana si penulisnya ini nulis bahwa peran tersulit di dunia itu adalah menjadi menantu perempuan. Di mana dia juga menulis anak perempuan bisa makan kaki ayam, tapi menantu perempuan hanya bisa memiliki kaki ayam. Bahkan ketika kaki ayam itu jatuh, dia harus berebut dengan anjing. Sampai segitunya ungkapan yang dia tulis. Dan itu mungkin aja bisa menjadi saksi kecil atau bukti kecil dari betapa kehidupan pernikahan dan rumah tangga itu tidak semudah itu. Selain itu, di salah satu desa di Kabupaten Jiangyong itu bahkan ada tradisi namanya pengantin wanita menangis. Di mana pengantin wanita ini memang diharuskan untuk menangis sekeras mungkin, sekencang mungkin di depan anggota keluarga dan seluruh penduduk desa untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan keengganan mereka terhadap pernikahan ini. Dan upacara ini tuh biasanya dilakukan di malam sebelum hari pernikahannya terjadi. Dan pagi hari ketika dia diarak untuk menuju ke rumah pengantin si lelaki, dia tetap diharuskan untuk menangis sekencang mungkin, bahkan kalau tenggorokannya sakit dan mungkin suaranya hilang itu nggak masalah. Tapi walaupun dia diberikan kebebasan untuk mengekspresikan keengganannya terhadap pernikahan ini, mengekspresikan bahwa dirinya tuh masih belum siap banget untuk masuk ke jenjang pernikahan dan rumah tangga, tapi endingnya dia tetap dinikahkan. Jadi ini cuma bagian dari tradisi aja untuk memberikan sedikit ruang supaya perempuan bisa menunjukkan ekspresinya tentang pernikahan gitu. Menurut cendekiawan Italia yang bernama Ilaria Maria Sala, sebenarnya kurang tepat kalau misalnya nushu itu disebut sebagai bahasa, karena bahasa yang ditranskripkan ke dalam aksara nushu itu berasal dari dialek Jiangyong, yang tentu saja bahasa yang tercipta dari dialek lokal Jiangyong ini sifatnya umum karena digunakan dan diketahui oleh semua orang yang tinggal di Jiangyong. Nah, selain itu, nushu ini sifatnya juga nggak rahasia-rahasia banget karena para perempuan juga menuliskannya tuh di depan keluarganya langsung, bukan secara diam-diam. Jadi kurang tepat kalau menyebutkan nushu ini sebagai bahasa, apalagi menyebutnya sebagai kode semacam bahasa rahasia atau mungkin kode-kode rahasia dalam sebuah aksara untuk perempuan ini melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya nushu itu ya cuman sesederhana aksara yang tercipta dari dialek lokal Jiangyong, yang mana ini ya sesederhana untuk bisa mengekspresikan perasaan dan pemikiran perempuan Tiongkok pada zaman dahulu yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Hanya saja, bentuk aksaranya nushu ini beda dengan aksara Hanzi, karena nushu itu bentuknya lebih ramping dan lebih lonjong sehingga sering disebut sebagai tulisan nyamuk. Sebenarnya lelaki itu juga bisa memahami aksara nushu asalkan mereka mau mempelajarinya. Tapi zaman dulu, nushu ini hanya dianggap sebagai kegiatan wanita.
Jadi laki-laki tuh nggak mau ikut campur untuk mempelajarinya, sama aja kayak laki-laki Tiongkok pada zaman itu tuh sama sekali nggak kepo atau tidak tertarik dengan kegiatan perempuan kayak menenun, menjahit, bikin bordil kayak gitu-gitu. Mereka nggak tertarik, sehingga terkesan nusyu ini hanya bisa dipahami oleh perempuan. Padahal sebenarnya ada juga orang yang mempelajari nusyu laki-laki dan dia paham. Nah, salah satu lelaki yang meneliti nusyu adalah Zhao Shuoyi, yang ketika tahun 1950 bibinya Shuoyi ini dinikahkan dengan lelaki yang berasal dari desa penutur nusyu. Jadi dia kemungkinan besar tahu soal nusyu itu dari bibinya. Dan akhirnya dia tertarik untuk meneliti aksara nusyu untuk memenuhi tugasnya di Biro Kebudayaan Jiangyong sampai tahun 1954. Sayangnya, revolusi kebudayaan Tiongkok yang dilakukan oleh Mao Zedong dan pasukannya itu ngebuat semua penelitiannya Shoyi tentang aksara nusyu itu dibakar. Karena nusyu ini dianggap sebagai peninggalan budaya feodal, yang mana pada masa revolusi kebudayaan memang banyak kuil dan bangunan bersejarah dan artefak-artefak bersejarah itu dihancurkan oleh pasukan Mao Zedong untuk menghancurkan jejak feodalisme dan kapitalisme. Jadi memang Mao Zedong itu ingin menghilangkan unsur-unsur feodalisme atau unsur-unsur budaya lama yang ada di Tiongkok. Jadinya nusyu yang dianggap sebagai budaya feodal dan budaya lama ini harus dihancurkan. Sayang banget. Shuoyi akhirnya dibawa ke kamp kerja paksa dan di sana dia harus menghabiskan waktu untuk kerja paksa selama 21 tahun sebelum akhirnya dia dibebaskan pada tahun 1979. Nah, untungnya setelah dia bisa bertahan dari camp kerja paksa itu, dia dibebaskan untuk bisa meneliti aksara nusyu lebih lanjut, dan pada tahun 2003 dia berhasil membuat kamus untuk aksara nusyu. Sebelumnya, pada tahun 2000 itu sudah ada sekolah khusus untuk mempelajari nusyu yang didirikan di desa Puwei yang ada di Kabupaten Jiangyong. Yang mana desa Puwei ini juga ditetapkan sebagai tempat penelitiannya nusyu karena digadang-gadang nusyu itu awalnya memang berasal dari sana dan lebih banyak digunakan atau dituturkan oleh masyarakat Kabupaten Jiangyong. Dan banyak juga yang mengatakan kalau nusyu ini cuma dikenal oleh orang-orang Jiangyong aja. Kalau di luar Jiangyong mereka nggak kenal sama aksara nusyu. Nah, pada tahun 2005 terbitlah 5 volume berjudul Koleksi Nusyu Tionghoa yang diterbitkan oleh timnya Zhao Liming dari Universitas Tsinghua yang berisi terjemahan dari 95% dokumen asli yang menggunakan aksara nusyu. Pada tahun 2006, nusyu akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Dewan Negara Tiongkok. Lalu setahun kemudian pada tahun 2007, sebuah museum untuk mempelajari semua tentang nusyu itu didirikan di desa Puwei yang ada di Kabupaten Jiangyong tadi. Nah, kebudayaan tentang nusyu itu juga diabadikan dalam novelnya Lisasi, seorang penulis keturunan Cina Amerika berjudul Snowflower and the Secret Fan. Jadi mungkin aja kalian tertarik baca cerita-ceritanya Lisasi. Dia ini teliti banget, dia tuh nulis itu risetnya bertahun-tahun dan bagus banget. Kalian bisa ngebaca itu novel-novel Lisasi kalau misalnya kalian tertarik dengan kebudayaan Asia Timur. Oke, segini aja video kali ini. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah karena aku terlalu semangat membawakan video ini. Makasih udah nonton. See you guys on my next video. Bye bye.